Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fuad Grimaldi dengan NRP 15/2022-022 beserta kedua rekan saya yaitu Muhammad Rohman Ilman Sudia dengan NRP 15/2022-039 dan Rani Rahayu Agustina dengan NRP 15/2022-116. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana proses boot. Apa sih yang disebut boot itu? Atau booting? Nah, booting dalam dunia komputer itu sendiri adalah proses menghidupkan suatu sistem dan memuat semua komponen yang diperlukan agar perangkat dapat berjalan dengan baik. Nah, atau dalam artian secara umum, proses boot yaitu terjadi ketika komputer dan perangkat elektronik lainnya dinyalakan atau dihidupkan. Apa saja jenis-jenis pada proses boot? Yang pertama ada warm boot. Saat melakukan warm booting, komputer akan mereset ulang dirinya sendiri dan memulai kembali proses booting tanpa mematikan daya. Lalu ada cold booting, yaitu proses umum yang dilakukan ketika menghidupkan komputer yang awalnya dalam keadaan mati. Saat melakukan cold booting, arus listrik mengalir ke komponen yang sebelumnya tidak memiliki daya. Lalu ada soft booting. Soft booting adalah proses yang terjadi secara otomatis oleh sistem komputer. Booting ini tidak dilakukan karena adanya masalah. Soft booting umumnya hanya ada pada perubahan BIOS atau pengaturan pada keamanan. Lalu ada hard booting. Hard booting adalah proses yang dilakukan secara paksa dengan menekan tombol reset pada CPU atau Central Processing Unit. Lalu yang terakhir ada rebooting, yaitu proses memulai ulang sistem operasi komputer tanpa mematikan daya. Rebooting ini dilakukan ketika sistem tidak merespon sama sekali. Nah, dari rebooting tersebut terjadi perubahan pada sistem operasi setelah pembaruan dilakukan atau pada saat instalasi driver. Ini saya akan menjelaskan mengenai proses boot secara umum. Langsung aja ke flowchart-nya. Jadi pertama itu kita langsung ke power on. Power on ini adalah ketika kita menekan tombol reset atau tombol dinyalakan. Nanti sumber daya itu akan mengalir ke komputer. Nah, kemudian perangkat keras itu akan menerima daya untuk dinyalakan. Lalu yang kedua ada power on self test atau disebut singkatannya POS. Nah, setelah dinyalakan, komputer itu akan melakukan power on self test yang merupakan serangkaian tes perangkat keras untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik, kayak misalkan RAM, prosesor, kartu grafis, dan perangkat keras lainnya. Lalu yang ketiga ada inisialisasi perangkat keras. Ini adalah proses ini melibatkan tahap mengenali perangkat kerasnya itu sendiri, membuat driver yang diperlukan, dan menyiapkan perangkat untuk digunakan. Lalu lanjut ke membaca sektor boot. Nah, membaca sektor boot ini dia akan mencari sektor boot di hard drive atau perangkat penyimpanan lainnya. Nah, sektor boot ini adalah area khusus yang berisi instruksi awal untuk memuat sistem operasi. Jika ada masalah dengan perangkatnya, maka komputer itu akan memberikan pesan kesalahan yang sesuai. Jika tidak, maka akan langsung memuat sistem operasi. Nah, memuat sistem operasi ini setelah sektor bootnya ditemukan, komputer akan memuat sistem operasi ke dalam memori utama atau RAM. Kemudian sistem operasi akan mengambil alih kendali dan mulai menjalankan program-program yang diperlukan untuk mengoperasikan komputer. Proses boot dalam spesifikasi komputer yang memiliki motherboard Asus Prime H610M CSD4. Nah, komputer ini memiliki prosesor Intel i7 generasi ke-12 dan memiliki RAM 32GB DDR5 yang memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2 TB dengan SSD M.2 NVMe. Selain itu, terdapat grafik card GeForce RTX 2080 Ti. Komputer ini menggunakan sistem operasi Windows. Proses boot dimulai dengan power on. Power on adalah tindakan fisik di mana pengguna menyalakan komputer dengan menekan tombol daya, yang akan beralih pada tahap power on self test.
Pada tahap ini, BIOS akan menjalankan tes untuk memeriksa integritas perangkat keras komputer. Jika komputer memiliki suatu kesalahan, maka komputer akan mengeluarkan bunyi bip atau menampilkan kesalahan. Jika tidak, maka akan beralih ke tahap berikutnya, yaitu inisialisasi perangkat keras. Pada tahap ini melibatkan inisialisasi semua perangkat keras, termasuk SSD, M.2 NVMe, dan komponen lainnya. Pemilihan perangkat boot. Pada tahap ini, pengguna memilih perangkat penyimpanan yang akan digunakan sebagai perangkat boot utama. Dalam hal ini, SSD M.2 NVMe akan dipilih. Nah, SSD M.2 NVMe ini akan membooting sistemnya, yang akan beralih ke bootloader, yaitu bootloader Windows 11 dimuat setelah boot dari SSD M.2 NVMe, dan ini adalah langkah awal dalam proses memuat sistem operasi. Tahap ketujuh, spesifikasi kuat. Hal ini adalah informasi tambahan yang menunjukkan bahwa komputer memiliki spesifikasi yang kuat. Dan kedelapan, inisialisasi storage. Tahap ini melibatkan inisialisasi perangkat penyimpanan, termasuk SSD M.2 NVMe. Beralih ke BIOS. Hal ini menunjukkan inisialisasi BIOS yang merupakan perangkat lunak firmware yang mengatur fungsi dasar komputer. Lalu menuju ke tahap 10, yaitu pada tahap ini semua komponen perangkat keras seperti motherboard, prosesor, RAM, GPU, dan SSD diaktifkan dan diinisialisasi. Sistem operasi. Pada tahap ini adalah tahap di mana sistem operasi, dalam hal ini Windows 11, dimuat dan persiapan untuk memulai sistem operasi dimulai. Setelah sistem operasi dimuat, pengguna akan diminta untuk melakukan login. Jika pengguna tidak memasukkan password atau membuat password, maka desktop akan muncul dan komputer siap dijalankan. Kesimpulan dari proses booting ini sendiri yaitu pemahaman yang baik tentang proses booting adalah kunci untuk penggunaan dan pengolahan komputer yang efektif dan efisien. Hal ini memungkinkan para pengguna dalam mengatasi masalah, mengolah konfigurasi, atau memahami cara komputer mereka berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Hasilnya, pemahaman tentang proses boot sangat relevan dalam berbagai konteks, dari penggunaan pribadi hingga lingkungan profesional IT. Terima kasih.